member itu karena kalau perempuan ya, jadi kan kayak agak rempong. Apalagi kalau di backstage tuh kakak ini bagus banget lipstiknya, kamu beli di mana nih? Aduh happy banget kali ini Brunch with Dave hadir di The Knots Kemang karena 2 minggu lalu aku akhirnya rela antri untuk mencoba The Knots yang ada di Senopati. Kan cabangnya mereka tuh sebetulnya 2 ya. Kemang ini adalah yang pertama. This is the OG, Cela. Nah kalau teman-teman penasaran dengan pastry selection dari The Knots yang memang sudah sangat terkenal, harus mampir karena The Knots baru saja memperkenalkan menu baru mereka yaitu sourdough sandwich. Nanti kalau kita masih lapar kita cobain itu ya Freya ya. Boleh banget. Di follow sosial medianya supaya dapat updates karena hari ini aku nggak akan menunda obrolan sambil menikmati. Ini adalah pastry signature-nya The Knots. Kita punya The Knots, dinamakan The Knots karena bentuknya kayak pita. Iya, ini kayak dekorasi aksesoris baju-baju JKT48 nggak sih? Bener banget. The Knots ini the Bolen ya, dan ini the Ritz. Kalau nggak salah ini dalamnya coklat deh. Jadi pastry ini akan menemani obrolan pertama kita dengan Freya yang akhirnya we are so happy di Harper's Bazaar bisa menyambut dan bisa ngobrol setelah kemarin kan ngobrolnya di red carpet ya. Iya. Itu kan kita nggak bisa ngobrol banyak. Bener Yuk, banget. iya kan Freya, kita cobain. Kita harus nyobain ketiga-tiganya. Kamu mau mulai dari mana? Have you tried the Knots? Kita mulai dari sini aja ya. Oke, boleh. Nah, kamu tuh udah berapa lama ya bergabung di JKT48, Freya? Aku tahun ini tahun ke-8. Oh wow, dan posisi kamu tuh kapten ya? Sekarang kapten. Oh, oke. Alhamdulillah. Di tahun Terima keberapa kamu dilantik Cela Wow. menjadi kapten? Tahun ini sih, aku baru banget jadi kapten. Oke, tugasnya kapten di JKT48 tuh apa sih sebenarnya? Aku rasa sebagai kapten itu karena kan kita udah banyak banget ya member-membernya. Aku rasa aku tugasnya adalah untuk menyatukan kepala-kepala gadis-gadis remaja yang sangat banyak ini. Oh, Menurut aku itu salah satunya. Oke, kamu bilang sekarang personilnya banyak banget. Berapa total emang personilnya JKT48? Kita ada 60-an, 63 sepertinya. Oh wow, 63. Itu udah termasuk trainee juga. Trainee itu yang belum menjadi member. Belum menjadi member. Lagi dalam masa pelatihan. Tapi udah perform, udah diberi kesempatan untuk perform juga. Oh, oke. Interesting. Yes. Nah, kapan trainee dinyatakan layak untuk jadi member? Ada ujiannya gitu? Kalau dulu waktu zaman aku ada ujiannya. Jadi sempat ada ujian, jadi kayak ada trainee A, terus dari trainee B naik ke trainee A itu ada ujiannya. Tapi kalau sekarang biasanya itu dari manajemen gimana melihat mereka aja sih, melihat prosesnya. Oke. Nah, kamu merasa berubah nggak keberadaan kamu di JKT48 setelah kamu jadi kapten? Jadi leader kan nggak gampang ya, karena kamu bilang tadi jadi kapten itu tugasnya adalah memastikan agar 59 kepala gadis-gadis remaja ini bisa tetap kompak dan menjalani tugas dan kewajiban mereka dengan baik, ya kan? Bener banget. Kamu merasa kamu berubah nggak semenjak jadi kapten? Berat ya ini. Sebenarnya kalau menurut teman-teman aku udah galak dari dulu. Tapi mungkin sekarang lebih komunikatif kali ya. Aku lebih suka ngomong kayak kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin dilalui sama member tuh aku lebih bertanya mereka tuh lagi melalui apa atau perasaannya seperti apa. Mungkin akan lebih komunikatif juga dan lebih vokal mungkin ke manajemen. Kayak kalau misalnya kamu perwakilan suara para member lah ya. Perwakilan suara para member. Jadi kalau misalnya member merasa tidak nyaman akan sesuatu, biasanya mereka kayak boleh nggak kasih tahu ke manajemen, boleh nggak bilangin gitu-gitu sih. Penyambung lidah member. Jembatan, bener. Hap dulu dong The Knots ini. Boleh banget. Dalamnya itu piece hazelnut kalau nggak salah. Yummy ya. Aduh ini enak. Nah, ngintip dong. Buat kita kan sebagai penonton, kita nggak pernah tahu ya kehidupan macam apa sih para member ini. Apa rata-rata keresahan dari para member yang mereka suarakan ke kamu? Biasanya mereka curhat sih di sosial media. Itu kan banyak banget ya kepala-kepala orang yang lain dan pendapat-pendapat orang lain atau kayak opini-opini orang lain tuh kadang beberapa hal dan mungkin cukup banyak
yang bikin mereka nggak nyaman atau merasa kayak kok dia ngomongnya kayak gini sih kak atau kayak gimana gitu. Biasanya mereka cerita ke aku dan aku berusaha untuk ngejelasin ya emang pasti akan ada yang seperti itu bla 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 bla. Atau biasanya mereka mau bikin konten apa gitu, misalnya ada member yang lebih suka nyanyi, ada yang member yang lebih suka nari, itu biasanya aku yang kayak, kamu kenapa nggak bikin konten kayak gini aja? Lagu ini kayaknya cocok deh buat range vokal kamu gitu. Ya, drama kehidupan anak remaja lah ya sebenarnya. Mau mundur sedikit, tadi kamu bilang kan beberapa curhatan member-member kamu tuh adalah mengenai komentar orang di sosial media. Seperti yang kita tahu ya, fanbase-nya JKT48 itu kan heboh banget, solid banget. Beberapa bilang militan gitu. Gimana sih kamu sebagai member menyikapi hal itu? Sebenarnya menurut aku fans JKT48 itu cukup komunikatif juga. Karena kita diberi banyak sekali kesempatan untuk ketemu mereka kayak dari teater atau video call setiap bulan. Kita ada kalian punya jadwal video call? Personal video call gitu. Jadi kayak setiap bulan biasanya ada sesinya. Fans tuh bisa video call sama member, terus juga ada personal meet and greet. Dan juga kita punya 2 aplikasi live yang sebenarnya bisa untuk komunikasi juga. Jadi menurut aku sebenarnya kita bisa untuk berkomunikasi lebih banyak tuh sama fans tuh lewat hal-hal itu. Karena mungkin kan kalau misalnya public figure lain kan belum tentu ada video call belum tentu ada meet and greet yang cukup konsisten gitu kan. Mau nanya, membernya kan 60 orang, pada saat fansnya banyak banget, itu menentukan siapa yang video call dengan siapa, gimana ceritanya? Apa 60-60-nya ngariu ngumpul kita video call bareng? Membernya di rotate gitu? Enggak, jadi fansnya itu yang beli tiket membernya. Oh, fansnya bisa memilih, aku mau video call sama member siapa? Jadi itu tuh kita, fans akan membeli photobook. Terus nanti bonus photobooknya itu adalah tiket video call. Dan di tiket video call itu fansnya tuh bisa milih mau video call sama aku, misalnya sama Freya atau sama teman-temanku yang lain juga bisa. Oh, durasi video callnya biasanya? 1 tiket 50 detik. 50 detik cuma, hai, siapa nama kamu, kabar kamu baik, habis dong? Iya, 50 hitung. Astaga, Bo, gue pikir tuh bisa ngobrol, kamu gimana hari ini, gimana sekolah kamu? Tapi biasanya ada yang beli kayak bisa 5 tiket, kalau 5 tiket itu kan hampir 4 menitan gitu kan. Jadi itu juga jauh lebih lama, atau biasanya kalau misalnya satu hari itu ada 3 sesi, jadi fans bisa beli 5 tiket di sesi 1, sesi 2, sesi 3, jadi ada dapat 15 tiket. Dan penggemarnya JKT48 tuh ranging usia berapa sampai berapa sih, Freya, dari yang kamu temui? Sebenarnya aku sekarang sering menemukan yang dari SD justru, Kak. Oh iya? Iya, dari anak kecil gitu. Mungkin karena dulu tuh kita pernah upload SPV, Special Video Performance gitu. Judulnya Kebun Binatang Saat Hujan, terus kayak visualnya tuh bener-bener kayak main-main anak-anak gitu. Jadi mungkin itu akan menggait fans anak-anak juga. Jadi sekarang kalau misalnya kita ada tour di luar kota atau nggak kayak meet and greet event, bahkan aku video call pun kayak, kakak doain ya besok aku ujian. Oh iya, emang kamu kelas berapa? Kelas 5. SD? SD, iya. Oh my god, anak kecil. Jadi sebenarnya mereka melihat JKT48 ini sebagai kakak-kakak idola ya? Kakak-kakak. Dari manajemen, apakah ada kewajiban buat kalian para member, ya kamu dalam hal ini untuk, kalian kan sebagai idola buat anak-anak ini gitu, kalian harus menjaga citra baik, hal-hal seperti itunya ada nggak sih? Sebenarnya kalau itu udah pasti ada, karena di luar pasarnya pun, maksudnya di luar sekarang JKT48 diminati sama anak-anak pun, itu emang udah citra idol seperti itu kan. Iya, betul. Bahkan di Jepang pun, di Korea pun mereka juga pasti akan ada batasan-batasan yang harus diikuti juga gitu. Jadi ya sebenarnya secara tidak langsung dan secara tidak tertulis ada sih kayak gitu. Okay. Beban nggak buat kalian? Kamu ininya bagus loh. Apa? Ininya apa namanya? Apa kuih jenenge? Bandulnya? Bandul. Cakep banget loh. Lucu ya? Love. Iya. Nanti Kak ngeliat kesini. Iya. Apakah itu pemberian dari orang yang sudah dekat di hatinya, Freya? Tidak. Enggak, aku beli sendiri. Atau mungkin apa tuh namanya? Kan kalau idola-idola itu suka fan gift ya bilangnya apa sih? Atau iya, fan gift? kita ada gift biasanya.
I bet you receive a lot of fan gift. Yes, we do. What do you do with those gifts? Aku biasanya kalau misalnya fan letter tuh aku udah nyiapin ada satu kotak gitu, khusus fan letternya aku tumpuk di situ semua gitu. Jadi aku simpan dan kadang kalau misalnya aku merasa sedih kayak, aduh aku sedih banget kalau misalnya ngeliat head comment pasti ya. Aku baca-baca fan letter atau enggak kayak, ya itu menurut aku membantu banget. Iya, feel good moment ya. Banget. Ketika kita baca komentar jelek tuh, terus baca fan letter, lo berasa kayak ada loh orang di luar sana yang sayang sama gue tulus. Bener gak sih? Bener banget. Jadi kita nggak peduli gitu loh Kak sama yang kayak ya udahlah biarin aja, nggak relevan juga ini gitu kan. Terus biasa kalau misalnya mereka ngasih action figure, itu aku taruh di rumah. Aku ada satu rak gede gitu isinya action figure dari fans. Kayak banyak banget. Ada blind box juga biasanya mereka kasih. Kalau blind box tuh apa sih? Blind box itu yang kayak kotak. Terus yang isi harus, kayak labubu gitu, kayak mainan gitu. Back charm gitu. Bisa back charm, bisa ada yang kayak action figure juga. Oke. Mundur sedikit, tadi kamu bilang kalau kamu lagi dapat komentar negatif. Emang rata-rata gitu, komentar negatif apa? Bukannya kamu sangat diidolakan oleh penggemar JKT48? Wow. Gue sih membayangkannya gitu ya. They idolize you so much, masih terima komentar negatif kah? Sebenarnya itu seperti hukum alam ya. Kalau misalnya ada yang suka pasti ada yang nggak suka. Banyak sih Kak sebenarnya. Mungkin beberapa komentar tentang fan service lah. Mungkin karena aku bukan tipe orang yang kayak bisa setiap hari live dan menyapa semua orang gitu, karena banyak sekali yang harus aku kerjakan juga di balik layar. Jadi mungkin aku tuh tipe yang jarang menyapa fans atau nggak kayak jarang upload foto, upload video di sosial media gitu. Jadi mungkin mereka kayak, kenapa kok nggak ada sih, kamu di mana gitu eksistensinya di mana. Tapi jadi boleh dibilang sebetulnya fansmu itu cukup rindu dan sedikit demanding kalau udah kamu kelamaan nggak muncul di sosial media. Sebenarnya kalau itu kalau fans, cuman kan kalau misalnya orang-orang yang menurut aku nggak relevan itu komentarnya tuh agak nggak nyambung aja sih, entah ngatain warna kulit lah atau kayak fisik, itu menurut aku udah this is just pure hate. Iya, pure hate. Karena menurut aku kerja, aku nari, aku nyanyi, yang harusnya kamu komentarin itu bukan fisik aku. Itu kan bukan yang aku lakukan gitu. Tapi kan itu sekarang mungkin ya kamu bisa dengan logika memilih yang mana komentar yang layak didengar, mana yang enggak. Seperti yang kamu bilang, kamu 8 tahun. Waktu dulu awal-awal, sempat kaget nggak? Kok sebegininya sih pekerjaan gue dikomentarin orang gitu? Jujur, kaget banget. Aku shock banget kayak... Maksudnya, dia aja sekarang masih muda begini, mundur 8 tahun, berarti kamu pertama kali jadi JKT48 tuh kamu masih hijau kayak minuman matcha kamu. Iya lagi. Iya nggak sih? Kalau pertama kali aku dikenalin, kostumnya warna hijau. The sebuah kebetulan. Kamu pertama kali gabung umur berapa? 12. Lu masih les kumon. Dia udah ngapalin koreo sama bacain head comment lo. Iya dong, not easy. Siapa yang pertama kali ngajarin kamu, gini loh Freya, sebagai idola, ini yang harus kamu dengarkan, ini yang nggak perlu? Apa pembimbingan dari manajemen atau orang tuamu? Sebenarnya pembimbingan dari manajemen udah pasti ada, itu kayak hal basic itu. Cuman kan namanya juga remaja, kadang suka masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya Kak. Kan lagi. Jadi emang harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang, pertama harus diulang-ulang dan harus ngalamin sendiri. That's the key. Yeah. Oh oke, caranya kayak gini loh Kak gitu. Jadi aku rasa memang bimbingan dari manajemen ada, tapi harus ada dorongan dari diri sendiri juga untuk sadar bahwa nggak semuanya harus kamu dengerin gitu. Iya. Coba dong bawa kita ke dalam kegiatan keseharian kamu sebagai kapten JKT48. Kita kan sebagai penonton taunya ya JKT48 tampil aja, nyanyi, single gitu. Kalian kan punya penampilan reguler di FX, ya kan? Seminggu berapa kali? Seminggu bisa 4-5 kali. 4-5 kali. 3-4. Kita pengen tahu daily activities kalian dalam 1 minggu misalnya. Apa aja? Dalam 1 minggu, biasanya Senin kita libur. Biasanya Senin libur, tapi kalau misalnya ada endorse bisa tetap masuk kantor juga. Tapi biasanya ada yang sekolah, ada yang kuliah. Aku juga kuliah. Dan aku kelasnya siang kan, jadi kayak baru selesai sore gitu. Terus Selasa kuliah juga. Tapi kalau misalnya ada suatu hal yang penting sekali, misalnya ada konser atau nggak ada tour, atau kayak misalnya ada event off air dan on air yang harus perform gitu, biasanya kita latihan malamnya. Karena mungkin masih ngikutin jam kuliah dan jam sekolah juga, biasanya latihannya baru sore atau
ke malam gitu. Selasa, Rabu, Kamis biasanya udah mulai teater. Teater, hari teater, biasanya teater itu mulai jam 7 malam. Itu yang di FX, disebutnya teater? Iya, itu yang di FX. Oke. Kita biasanya preparation tuh dari sore, terus show-nya jam 7 malam. Dan kalau misalnya lagi-lagi harus ada latihan, biasanya kita mulai berarti selesai show jam 9, jam 10. Jam 10 kita baru mulai. Jumat, Sabtu, Minggu sama teater juga, teater kalau ada latihan kita latihan. Terus juga biasanya tapi kalau misalnya Sabtu atau Minggu itu nggak menentu mulainya jam 7. Biasanya ada yang mulai teaternya mulai jam 4, berarti selesainya jam 6, atau ada yang mulainya jam 12, selesai jam 2, ada yang jam 2 selesai jam 4 gitu. Jadi teater itu 2 jam, satu show. Latihan itu kalian adalah memoles penampilan untuk teater, ngapalin koreo, ngapalin blocking, gitu-gitu, kekompakan. Kayak jadwal kantor ya sebenarnya ya. Jujur. Kalian cuma libur Senin itu loh. Senin. Dan itu kalau nggak endorse. Iya loh, it's a lot of work. Iya. Dan komitmen. Pernah nggak dalam perjalanan selama masa bakti, anjrit masa bakti, kebersamaan kamu deh gitu sama JKT48 ada member yang gugur gitu karena sorry Jack, gue nggak sanggup nih ternyata dengan jadwal latihan lo. Maaf, pamit mundur. Ada beberapa, tapi ya sudah sih kayak oke gitu. Dan mungkin biasanya mereka sibuk sekolah, sibuk di pendidikan juga kan. And you manage to stay 8 years dengan rutinitas seperti itu. Camkan ya, dia mulai umur 12. Apa yang membuat kamu kept on going? I want to do this. Pertama, aku tuh sebenarnya jadi dari kecil kenapa aku mau masuk JKT48 itu karena aku suka nonton Barbie. Oh, I read that somewhere. Kamu suka Barbie. Nah, Barbie itu kan dia tuh kalau di film kan suka nyanyi, suka nari gitu kan. Terus aku mikir ada nggak ya pekerjaan di dunia nyata yang cuma kerjanya tuh nyanyi dan nari gitu. So kayak, jadi idol gitu. So aku suka banget SNSD. Apa itu SNSD? Girls' Generation. Kayak G. Nah itu kan idol juga kan. Terus waktu itu aku bersemangat banget yang kayak, oh my god ada audisi SM tuh open di Indonesia waktu itu. Tapi di tahun yang sama juga JKT buka. Terus akhirnya aku daftarnya JKT karena aku tidak tahu menahu tentang SM waktu itu audisinya kayak gimana. Aku daftar jalurnya nggak ngerti. Iya, jalurnya nggak ngerti. Di Google Map nggak muncul. Kalau terus JKT48 aku audisi sekali satu tahap doang, terus lolos masuk jadi member JKT48. Kenapa sampai sekarang masih? Karena aku suka banget nyanyi nari. Aku suka banget dan JKT48 itu punya banyak banget lagu Kak. Aku merasa aku perlu Aku tadi ngintip YouTube membanyakan. kalian sih, gue banyakin. Banyak banget. Terus kayak banyak banget juga yang belum pernah aku bawain kan. Jadi aku kayak merasa aku kayak pengen dicentangin lagu yang udah pernah aku bawain satu-satu atau enggak nanti aku bawain, bahkan aku menjadi salah satu member yang bawain lagu baru tuh aku pengen banget. Tidak semua member dapat tugas membawakan lagu baru gitu? Sebenarnya kalau misalnya udah ada single, jadi kayak misalnya yang terbaru kemarin judulnya Andaiku Bukan Idola, itu ada oh iya, terima kasih. Terus ada member-member terpilihnya. Member terpilih ini namanya Sanbatsu. Dalam bahasa Jepangnya namanya Sanbatsu. Itu isinya member terpilih. Itu ada 12 sampai 16 orang yang membawakan single tersebut. Tapi single tersebut sebenarnya tetap milik JKT48. Jadi siapapun membernya boleh bawain. Jadi misalnya tapi yang akan diprioritaskan mungkin akan member Sanbatsunya dulu. Misalnya kalau misalnya ada perform on air itu akan 12 member Sanbatsu. Tapi kalau misalnya aku berhalangan hadir boleh temanku yang gantikan. Seperti itu. Itu layer penugasannya. Yes. Jadi sebenarnya lagu apapun itu semuanya milik semua member JKT48. Apal nggak 60 nama, 59 nama teman-teman kamu? Hafal, tapi sejujurnya yang Gen 14 aku masih harus kayak, adik-adik ini aku jarang bertemu adik-adik itu ya. Kan tahun ini tuh baru ada yang debut juga di setlist baru trainee-nya Gen 14. Jadi aku sepertinya masih harus menonton mereka lebih banyak supaya aku hafal. Mohon maaf, ngapalin nama 60 orang itu kayak adik-adik. 6 kartu keluarga digabung jadi satu. Ya, your extended family. Banyak banget. Times 6. Hebat sih loh.
Terima kasih. Kita break dulu supaya Freya-nya bisa mencicipi beberapa croissant yang sudah disiapkan. Kita belum nyobain bolen, kita belum nyobain the Bener. Ritz ya. Aku suka banget lagi yang ini aja. Iya. Baru mulai aja aku udah suka. Ada nice banget kan? Banget. Kamu sisain tempat kita abis ini nyobain donut. We'll be back. Oke, ini main course kita. Kita punya steak on rice sama chicken chop. Kita mau mulai cicipin dari mana? Boleh ini? Oke, boleh. Aku potong ini ya. Sosok Freya yang kita kenalkan, lihat tuh, so juicy and tender. Iya. Terima kasih. Sosok Freya yang kita kenalkan di atas panggung Freya yang fun, cheerful, stand out gitu. Pengen tahu dong gimana kamu melihat diri kamu di luar sorotan tersebut. Aku merasa aku sebenarnya introvert aja. Masa? Iya. Kamu tuh sebetulnya adalah gadis yang introvert. Ini kayaknya harus pakai sausnya. Kamu ambil di sini. Boleh. Iya. Kalau dari MBTI sih gitu ya. Oh, introvert. Berarti cara kamu mengisi baterai energi kamu adalah senangnya sendirian. Iya banget lagi. Gimana caranya kamu tetap mengisi baterai energimu dengan sendirian sementara tugas kegiatan kamu tuh cuma free-nya di hari Senin. Sisanya kamu masih kuliah, masih latihan, masih manage 60 orang. Ya biasanya kalau misalnya lagi di teater, aku menyendiri ke kamar mandi. You know what, I did that too. Iya kan? Kalau lagi udah hektik banget, orang nggak berhenti, berdiam diri di kamar mandi kan? Iya. So kayak, oke, permisi sebentar. Atau biasanya aku pakai earphone. Terus dengerin lagu kenceng-kenceng, lagu yang aku suka gitu. Jadi sedikit meredam keributan member itu karena kalau perempuan ya, jadi kan kayak agak rempong. Apalagi kalau di backstage tuh kakak ini bagus banget, lipstiknya kamu beli di mana nih? Paham. Bayangkan saja, kamu punya adik kakak 59, semuanya perempuan, hidup dalam satu rumah ya. Iya, itu rame banget. Kamu tuh kuliah apa sih, Freya? Ambil majornya apa? Aku ngambil Performing Art Communication. Inline banget ya dengan apa yang kamu kerjakan. Banget. Aku suka banget. Ya kan? Berarti kamu melihatnya diri kamu setelah kan JKT48 akan ada member yang kita pernah wawancara waktu itu alumni ya. Siapa? Lupa aku. Kayaknya itu acara di TV aku deh. Jadi sampai bingung. Aku lupa siapa ya gitu. Ada deh gitu. Pokoknya udah lama. Nah, aku pengen tahu where do you see yourself after graduating JKT48? Aku rasa dalam waktu dekat masih di lingkup industri hiburan sih. Entah mungkin akan main film atau mau jadi aktris teater. Aktris teater? Wow. Jujur aku tertarik banget sih. Oh iya, coba. live performing arts berarti itu ya? Iya. Karena itu major yang aku ambil juga kan sebenarnya di kuliah. Jadi banyak belajar tuh, jadi kayak kayaknya menarik nih. Mau coba. Okay, interesting. Bahas sedikit mengenai perkenalan kamu dengan dunia acting. Kita mengenal debut pertama kamu tuh film horor ya? Iya. Kuasa Gelap. Yes. Judulnya aja horor banget, Beb. Banget, jujur. Aku kayak pasnya, oke, keren, serem banget. Gimana rasanya? Takut. Sebenarnya aku itu penakut. Iya, jadi kayak pertama kali itu ditawarin kayak, kamu mau coba nggak debut film horor? Tapi, oh iya, film apa kak? Horor. Wow. Sebentar, aku pikir-pikir dulu. Tapi katanya proses syutingnya tuh gak horor, bener gak sih? Gak horor, alhamdulillahnya aku nggak dapet yang horor-horor. Bahkan waktu kita syuting di kuburan pun, aku sampai kayak, ya udah deh nggak apa-apa, satu aja muncul, biar aku takut beneran gitu. Tapi nggak ada yang muncul, kayak oke gitu. Buruan keluarin deh setannya biar gue selesai gitu, let's just get it over with gitu kan. Iya kak, yaudah nggak apa-apa, ayo biar akunya bagus 100% nih di sini gitu. Soalnya tuh kita juga kayak syutingnya di kuburan dan jam 2 pagi, jam 1 jam 2. That's
quite challenging sih. Apa dari dunia acting yang menurut kamu lebih menantang dari performing as a singer? Interaksi sama penonton yang gak ada in real time. Itu menurut aku tantangan banget. Iya. Karena acting kan cuma berhadapan dengan kamera. Iya. Sementara kamu live performing, kamu lihat tuh fans-fans kamu memberikan respon dan reaksi terhadap penampilan kamu, right? Ya. Menurut aku tantangan banget karena aku belum tahu reaksi apa mereka tampilin ke aku juga kan. Dan aku kadang masih awkward gitu kalau depan kamera, jadi menurut aku itu tantangan banget. Sedangkan kalau misalnya perform sebagai JKT48 itu aku punya teman-teman aku kan. Jadi aku bisa main sama teman-teman aku gitu, bisa interaksi sama teman-teman aku, terus interaksi sama fans juga in real time. Tapi teamwork banget gitu kesannya kan. Iya. Kalau bisa di film kayak sendiri banget nih Beb gitu. Iya. Itu berarti juga sebetulnya mempengaruhi ya. Kalian selalu melakukan sesuatu in group, big groups gitu. Jadi groginya tuh dibagi bareng ya? Banget. Iya kan? Jadi kayak kita ngerasa bebannya tuh di sharing bareng-bareng gitu loh. Jadi untuk ngangkatnya tuh pakai power sama-sama. Oh, mana lebih menantang? Live performance, theater, atau recording dan bikin music video, MV? Sejauh ini MV sih masih kamera lagi. Kamera. Karena interesting. Karena kan kalau misalnya live performance kan kadang kalau misalnya nggak ada jejak digitalnya, nextnya tuh akan bisa aku perbaiki gitu. Aku bisa explore banyak hal. Tapi kalau misalnya music video kan kayak cuma satu ini lagu ini, ya udah ini doang. Jadi aku kayak tantangannya adalah sekali seumur hidup itu harus yang paling bagus yang aku tunjukin gitu. It's going to be there forever gitu ya. Yes. Sedangkan kalau misalnya live performance kan aku bisa hari ini aku mau coba style kayak gini, besok aku mau kayak gini gitu. Dan kalau ada quote-unquote kesalahan di atas panggung ya udahlah ya namanya penampilan langsung. Gak ada bukti otentik kan gitu. Gak bisa diulang-ulang kan. Gak bisa di screen grab. Gak bisa kita ulang terus kita kayak benerin dulu bentar. Iya. True. 8 tahun kamu menjadi member JKT48. Apa yang paling kamu rasa berubah dari hidup kamu? Aku merasa lebih percaya diri untuk ngomong di depan banyak orang sih. Aku belajar dari JKT48 karena sebelumnya aku nggak berani sama sekali. Aku kalau misalnya ngomong depan orang-orang aku bisa gemeteran. Bahkan sampai sekarang juga kadang masih sih. Tapi at least aku ngerasa kalau misalnya di JKT48, terutama di teater, orang-orang tuh udah kenal aku dan mungkin mereka akan lebih menerima aku gitu. Jadi apapun yang terjadi di atas panggung, kurang-kurangnya aku, orang-orang udah cukup menerima itu gitu. Tapi sekarang kamu luas banget kalau untuk ngobrol kayak udah lebih udah mengemban tugas kapten dengan sangat baik. Thank you. Karena udah waktunya jadi senior juga kan. Iya banget lagi. Banyak yang bilang kalau kamu itu suka musiknya 90s ya? Iya. Iya kan? Lagu-lagu 90-an. Would you consider yourself as an old soul? Orang-orang bilangnya seperti itu. Tapi aku prefer untuk tidak mencap diriku apapun sih. Aku malu soalnya kalau misalnya aku kayak iya aku kayak gini ternyata enggak kan kayak minta maaf semuanya. Tapi kalau orang-orang emang ngomongnya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dibanding beberapa member JKT48 yang lain emang agak sedikit gak relate music taste-nya. Kecuali aku punya satu sahabat, kita relate buat music taste-nya itu karena kita sama-sama suka Barbie sama Bollywood. Iya, namanya Fioni, dia suka Bollywood, terus kayak kadang kita suka dengerin lagu India bareng-bareng. My God. Name one 90s artist yang lagunya lagi high rotation kamu nikmati belakangan. Aku suka banget dengerin lagu-lagunya Kanika Ardila. Banget. Gila, way past your time banget. Nika Ardila, bintang kehidupan. Tinggal aku sendiri. Oh. Aku suka banget. Tapi di playlist aku tuh ada beberapa sih. Mungkin bukan cuma 90s kali ya, ada yang kayak 2000-an awal.
Terus mamaku tuh dulu suka banget dengerin Tante Ratih Purwasih. Jadi aku dengerin juga. Klasik. Tante Ruth Sahanaya juga. Kayak Keliru, aku suka banget. Itu on repeat banget Keliru, best. Iya, Keliru. Apakah kamu sedang merasa ada di fase keliru dalam kehidupan percintaan? Mancing. Senangnya mancing. Takut banget. Enggak sih. Iya. Kalau tadi kamu menyebut artis India, rekomendasiin dong buat kita cari lagu yang Freya lagi dengerin. Kayak lucu ya? Aku tuh dulu waktu itu pernah nonton film India judulnya Chennai Express. Chennai Express? Chennai Express. Lagunya ada judulnya Titli. Itu aku suka banget. Lagu hip hop atau sedih-sedih? India kan kalau sedihnya kan lebay ya, bisa banjir bandang air mata. Itu lagu jatuh cinta sih. Lagu jatuh cinta? Jadi cutie-cutie gitu. Oh, gak mungkin kan kita udah dilempar topik begini gak kita tangkep, bener gak sih? Jatuh cinta. Pasti, ya kan pasti fans kamu juga itu pasti pertanyaan yang paling sering muncul kan? Kayak siapa sih pacarnya gitu? Kayak, iya gak sih? Enggak sih. Serius? Serius, karena wow, beda ya treatment idola-idola ini dengan selebriti lain? Iya, mungkin kalau misalnya K-pop kan juga agak sensitif ya kalau misalnya punya pacar. Oh, sensitif kalau punya pacar maksudnya gimana? Biasanya mungkin karena ini bukan cuma di JKT48, tapi emang kayak banyak banget idol dan sebagian besar idol, kultur idol itu tuh fansnya tuh merasa mungkin kayak better untuk nggak pacaran gitu. Oh, berarti kamu sudah terbiasa to keep your private life? Yes. Okay. So it's a sensitive issue untuk para fans begitu ya? Cukup, ya, cukup akan dibahas banget gitu. Cuman kalau untuk menaikkan itu, memang aku pribadi belum pernah juga sih. Oke. Nggak ngerti, maksudnya kayak aku takut aja. Mungkin aku kebanyakan nonton Barbie kali ya, atau kayak princess gitu. Jadi aku menghayalnya tuh yang kayak, tinggi banget. Aku sukanya anime. Cowok-cowok anime. Freya yang takut jatuh cinta, judulnya begitu. Iya. Tapi aku suka, maksudnya nggak terlalu terburu-buru gitu akhirnya. Jadi kayak kesannya, iya kan, just enjoy yourself and your life being a teenager. Aku merasa 20 tahun masih terlalu muda juga. Iya, nggak akan ngulang loh kamu jadi 20. Iya. Benar nggak sih, Freya? Benar banget. Ngapain buru-buru? Terus aku juga dengar kalau kamu tuh suka menulis puisi. Aku lumayan suka dulu. Sebenarnya bukan puisi doang sih. Aku suka nulis apapun yang ada di kepalaku. Cuman bukan yang kayak konsisten seperti journaling. Tapi aku suka kalau misalnya sebagai introvert mungkin banyak sekali hal yang dipendam ya, ngerti kan ya Kak? Jadi aku hal-hal yang kayak aku aduh mau dibuang kemana ya isi kepala ini, tapi nggak pengen dibuang ke orang, ke kertas ke kertas atau nggak aku ngetik biasanya, jadi ntar panjang gitu kan. Ini lucu ya, karena kemarin kita juga sempat ngobrol sama bintang film Lea. Oh, Lea, iya. Terus dia juga cerita kalau dia tuh suka baca buku-buku literatur. Terus sebenarnya kan kayak ngobrol sama kamu, sama Lea, kamu suka nulis puisi, Lea suka baca buku. Mematahkan omongan orang di luar sana yang bilang, Gen Z kayaknya sekarang kecanduannya sama gadget ya, nggak suka baca ya. Sementara kegiatan membaca dan menulis itu kan kegiatan yang dianggap baik untuk jiwa karena itu kan kegiatan yang menghentikan waktu ya. Kamu sendiri, siapa yang mengenalkan kamu kepada hobi menulis gitu? Instead of, ya kan sebenarnya itu menuangkan isi kepala. Kamu memilihnya melalui medium menulis. Sementara kan di angkatan kamu mah, isi kepala dituangkannya rambling aja nggak sih di Instastory apa di TikTok gitu? You know? Iya lagi. Iya kan? Aku dari kecil suka baca. Oke. Justru aku matanya minus karena aku baca. Ya Allah. Aku suka baca dulu, mungkin karena dulu tuh gelap-gelapan kali ya sebelum tidur atau nggak di mobil malam-malam. Pulang belanja bulanan tuh biasanya aku bawa satu novel pulang. Sampai rumah udah selesai, jadi perjalanan aku baca sampai habis. Oh, you're a fast reader berarti ya? Iya.
Terus menulis itu dari baca tadinya. Karena dulu tuh tahu ini nggak sih Kak, ada kecil-kecil punya karya KKPK novel, jadi kayak penulis-penulis masih muda, masih anak-anak gitu, dia suka nulis terus nanti diterbitin. Nah dulu tuh aku tuh sering banget baca-baca novel kayak gitu, jadi aku kayak punya mimpi kayak oke, aku mau jadi penulis. Jadi aku dulu sempat nulis cerita dan gak selesai sih, karena namanya juga imajinasi anak SD kan suka stuck ya. Jadi aku dulu suka nulis itu, terus akhirnya beranjak dewasa mungkin novelnya yang sudah lebih remaja juga. Aku juga sering baca-baca sastra-sastra gitu, kalau misalnya, bahkan kalau misalnya buka sosmed pun biasanya muncul di aku itu, algoritmanya emang itu gitu. Jadi terbiasa menulis karena itu. Betul, itu biasanya kegiatan yang saling mempengaruhi ya. Orang yang suka menulis tuh biasanya karena mereka suka membaca gitu ya. Karena suka baca jadi kayak ada dorongan, masa sih gue nggak bisa membuat untayan kalimat secakep ini gitu ya. Banget, aku kayak oke, ini kayak kalimat ini bisa aku ambil, yang ini bisa aku tampil. Iya kan? Dan ada kepuasan kan gitu. Gue bisa bikin kalimat sebegini cakepnya. Iya kan? Banget. Oke, sekarang kita break dulu supaya aku mau ajak Lea mencicipi steak on rice dari The Knots. We'll be back. We are ready to enjoy our dessert, and this time around we have Boss Cheesecake Original. Ini salah satu signature-nya The Knots. Mereka sekarang tampil dalam matcha. Yes, ya. Tuh. Pas, karena Freya ternyata tadi nanya sama aku lebih suka cheese atau coklat. Aku lebih suka coklat. Dan Freya ternyata lebih prefer yang savory begini. Iya. Mau cobain yang matcha dulu atau yang original? Di OG dulu kali ya. Di OG. Di OG tuh. Wah, keren banget. Ini kayak melting gitu. Coba kita cicipi. Iya bener melting. Yum. Enak banget. Very creamy. Nyem. Kalau disuruh memilih gitu saat ini, Freya lebih senang berkarya lewat musik atau acting? Oh bener buat aku ya, penampilan kamu di teater itu tuh semi acting nggak sih? Iya. Iya kan? Banget, karena satu setlist yang kita bawain itu ada 16 lagu. Tuh kan? Dan itu back to back doang, nggak berhenti kan? Kayak it's a whole show. Makanya mungkin disebutnya penampilan teater ya. Dan biasanya tuh moodnya tuh naik turun gitu loh, kayak ada yang keren, ada yang tiba-tiba jadi kocak gitu, konyol, ada yang cantik, ada yang sedih, depressed gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku bilang acting pun, aku rasa itu udah termasuk sama aku music sih. Understandable. Tadi kita membahas mengenai fans yang sangat solid dan juga kuat dari JKT48. Apa satu yang paling diingat on top of your mind gitu, yang dibilang, oh ini the sweetest yang akan ada dalam feel good folder aku, perbuatan fans, kelakuan fans atau hadiah fans untuk kamu? What? Aku suka banget dikasih fan letter. Pertama fan letter. Kedua, kalau misalnya ada yang nge-DM aku terus bilang kayak dia tuh bertahan hidup karena aku gitu. Jadi aku kayak, makasih ya, terima kasih banyak. Tapi kayak aku jadi lebih menghargai itu, dan itu jadi salah satu alasan juga kenapa aku masih pengen lama di JKT48 untuk saat ini. Karena aku rasa aku tuh seneng bisa dapetin itu dari mereka gitu. Mereka ngerasa seneng ngeliat aku, jadi aku juga seneng. Ada nggak satu hal yang dulu sebelum bergabung kamu takutkan akan berubah dari hidup kamu atau dari perjalanan kamu sebagai JKT48 member yang ternyata tidak kejadian setelah dijalani? Nggak ada sih. Kayaknya itu emang pure pikiran anak umur 12 tahun yang nggak tahu apa-apa, jadi nggak ada pikiran jelek sama sekali dulu. Bener-bener kayak, ya aku enjoy, aku suka nari, aku suka nyanyi. Dan bahagia. Apa karakter kamu yang paling kamu banggakan? Ambisius. Oh. Aku merasa
ini orang-orang bilang, lagi-lagi aku agak malu kalau ngecap diri sendiri. Iya. Kita memang biasa gitu kan, kita mengumpulkan informasi dari orang-orang terdekat kita, iya kan? Katanya sih aku gitu. Dengar-dengar aku tuh galak gitu. Iya kayak tadi ya, Iya kan? dengar-dengar aku galak. Kalau kata manajemen aku cukup versatile. Jadi aku bisa, JKT48 itu konsepnya banyak banget kan sebenarnya. Ada lagi-lagi ada yang keren, ada yang cantik, ada yang lucu, ada yang... Dan mereka merasa aku cukup bisa membawakan semua konsep itu dengan baik. Jadi bisa dimasukin ke konsep apapun. Itu aku bangga sih, aku kayak... Iya. Dan dan punya ambisi itu menurut aku sehat sih ya. Iya kan, itu yang membuat kayaknya kita selalu pengen berusaha lebih, pengen menggapai lagi. Benar. So far, pencapaian paling manis yang kamu ingat sebagai member JKT48? Sebagai member JKT48 banyak banget sebenarnya. Kayak tadinya dari 16 member, aku tuh posisi 15. Selalu di belakang. Kalian ada rankingnya gitu, ada position number iya, gitu? Iya, kayak position numbernya tuh untuk bawain setlistnya kan. Jadi kayak ya 15 tuh sebenarnya hitungannya di belakang banget. Ya dari 16 gitu ya? Iya. Aku sih umur 13 tahun yang masih kecil banget itu, terus di belakang kayak nggak nyampe, nggak kelihatan semua orang gitu kan. Terus kayak kelihatan gak sih gue gitu? Iya. Jadi kalau misalnya foto kayak agak minggir dikit gitu. Terus sekarang alhamdulillahnya bertahap posisinya. Tapi menurut aku yang paling manis banget dan aku nggak akan pernah lupain itu waktu itu Sosenkyo. Sosenkyo itu adalah kayak pemilu, pemilu JKT48. Jadi Sosenkyo ini adalah sistem voting yang biasanya fans lakukan untuk memilih member. Untuk milih member untuk bawain satu single. Kemarin itu yang aku sangat suka, hashtag aku sangat suka, Sukinanda, itu pemilihan membernya berdasarkan voting. Jadi fans itu mengeluarkan tenaga lebih, materi yang lebih juga, dan mereka pasti mikirin konsep ini itu untuk promosi ini itu juga untuk mendukung member supaya bisa masuk ke dalam jajaran Senbatsu ini, jajaran member terpilih ini. Jadi menurut aku itu yang paling manis karena waktu itu fans aku berhasil membawa aku sampai peringkat 6. Jadi aku kayak seneng banget, itu kayak best. Itu yang akan pernah aku lupakan. Jadi sebetulnya kalau aku mendengar ceritanya Freya, prestasi dari masing-masing member JKT48 itu adalah ada sumbangsih para fansnya ya, karena kalian memang membuat itu sebagai sebuah usaha bersama kayaknya ya. Iya, benar banget. Pantas kalian sebegitu apresiatifnya terhadap dukungan fans ya. Cute. Sampaikan salam kita untuk manajemen JKT48. Kak Om, Tante semuanya. Karena kita membayangkan ngatur 60 orang anak remaja all at the same time, it's not easy. Bukan cuma 60 anak remaja aja, tapi juga the whole community based business itu. Semangat ya Om Jot. Oke, terakhir kita akan tutup Brunch with Day bersama Freya dengan pertanyaan ini. Kalau kamu ketemu Freya kecil, Freya di umur 5 tahun nih, gitu. Kecil banget. Kamu akan bilang apa sama Freya kecil itu? Hai, adik, asik. Kayaknya aku 5 tahun udah mulai suka SNSD deh. Masa? Soalnya SNSD debut setahun setelah aku lahir. Oh iya. Jadi, takdir, Beb. Jadi kamu akan mendapatkan pekerjaan seperti idola-idola kamu itu, si Barbie dan SNSD itu. Congratulations. Jalannya nggak akan mudah, kamu pasti akan banyak nyobain halang rintang dan melewati banyak hal juga. Terus, tapi bersyukur karena kamu jadi bisa belajar banyak hal, kamu jadi tahu apa yang harus kamu dengarkan dan yang tidak harusnya kamu dengarkan. Kamu tahu apa yang harus kamu buang, apa yang kamu harus perjuangkan juga. Jadi apapun yang terjadi dalam prosesnya kamu syukurin aja, karena aku tahu pasti hal-hal buruk itu akan mendatangkan hal yang baik. Semangat terus adik. Oh, thank you Freya for sharing more than just stories. Buat Notes, terima kasih untuk dukungannya. Buat pemirsa penonton setia Brunch with Dave, thank you for all the likes, thank you for all the shares, and most of all, thank you for all the comments.
We'll see you next time. Bye everyone. Bye. Giliran kita berhenti, semua berhenti ngomong. Tadi kita lagi sibuk Duar, ngomong, duar, yang lain duar, ikut duar. nyong. Emang begitu. Kocak.